nyangka, kita merasa bini kita, anak kita umurnya panjang, tiba-tiba pas lagi jalan ke pasar tabrak mobil, mati sekeluarga. Akhirnya kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya anak, nggak punya istri. Nah tidak ada tempatnya Allah tempatin. Jadi jangan memaksakan kehendak. Selagi kita punya anak punya istri, ya pergauli anak istri kita berbicara, kita ngobrol, bercengkerama, berkomunikasi. Nanti ada waktunya Allah tempatkan kita. Tapi kalau kita langsung ke sana, anak bini kita tinggalin, kita diamin aja, pokoknya saya mau tinggalin dunia anak bini itu ujian, fitnah. Nggak mau cari dunia, saya mau dekat aja, saya mau di masjid aja. Wah, ini namanya kita syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Jadi ada dalam masalah rezeki, ada yang posisi asbab, ada tajrid. Dalam masalah rezeki ini, contohnya begini. Kalau dalam masalah rezeki, ada yang posisi asbab, dimana kita kalau nggak dagang, nggak makan. Ini berarti Allah menempatkan kita di posisi asbab. Dalam masalah rezeki, ada Allah menempatkan kita di posisi tajrid. Mau dagang nggak bisa, modal nggak ada, mau kerja ijazah nggak ada, mau kerja juga kemampuan nggak ada, skill nggak ada, mau ngapain? Tapi Allah kasih dia rezeki, entah dikasih anaknya, dan dikasih saudaranya, tiap hari itu ada. Ini berarti dia berada di posisi tajrid. Nah jadi kita harus tahu dulu, kita di posisinya di mana nih Allah tempatkan, supaya kita beribadah itu bukan dengan hawa nafsu kita. Tapi memang ibadah itu benar hati kita yang murni, yang pure, pengen dekat kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Lihat dulu posisinya kita ada di mana. Kadang-kadang kan kita begini, saya sudah tua, saya nggak mau lagi urusan dunia. Kok dagang itu ibadah? Karena kalau kita mau biasa mengaji, salah. Ibadah kita dagang, kita bekerja. Kalau Allah menempatkan kita di posisi asal, jangan itu. Jangan nurutin hawa nafsu. Biasanya bisa gini. Saya ngomong begini, saya, Bu, udah, saya mau ke Mekah aja lah, pulang pergi. Saya mau dekat sama Allah, mau mati di Mekah. Sementara saya punya anak, punya istri, ya sama lah. Saya nurutin hawa nafsu, walaupun judulnya Mekah. Judulnya Mekah. Karena saya tinggalkan dagangan saya tinggalkan pekerjaan saya mau ke Mekah terus. Salah. Namanya saya mau beribadah itu dengan hawa nafsu saya, syahwat saya tersembunyi. Jadi sudah, kita dagang, jangan kita merasa gini loh Pak. Wah, kalau kiai, kalau ustaz, ya pada pesantren pasti masuk surga. Kenapa amalnya banyak, dia pintar. Bisa saja orang-orang itu masuk neraka duluan. Karena masalah surga itu hadiah Tuhan. Saya katakan surga itu hadiah. Bukan karena dia ustaz, kiai, dia masuk ke dalam surga. Itu hadiah. Semua itu tergantung dari kita. Niat pertama. Ketika aktivitas dagang, niatnya melayani umat, ya bukan Bu, itu luar biasa. Kalau kita niat mudahin orang Islam waktu dagang, barangkali umat Islam mau jual timun, bisa jauh-jauh saya jual timun. Melayani umat Islam, nolong umat Islam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi. Kasih sayangi yang ada di bumi, nanti kau akan dikasih sayangi oleh Allah. Kamu kasih sayang. Jadi sekuat apapun kita, kalau kita berada di posisi asbab, sekuat apapun kita pengen ke tajrid, bisa. Tapi zohirnya orang ini kayak wali, zohirnya kayak malaikat, tapi batinnya dia menjauhkan dirinya sama Allah. Ya gitu. Kita kan nggak mau gitu. Kalau mau zahir batin kita itu dekat sama Allah gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Saya masalah untuk dagang itu, kita niatin untuk melayani umat. Tentunya di dalam perdagangan itu kan ada penurunan barang karena keadaan di pasar. Ya kalau kita niatnya dagang untuk melayani pembeli, jadinya kan kita nggak ngambil untung ya mungkin 10%, 15% lah gitu ya. Kalau misalnya toh waktu jika barang berkurang itu kan harga naik, kita ngambil untung lebih dari itu, gimana itu? Kita termasuk mendolimin apa tidak? Ya enggak jadi masalah. Kalau masalah keuntungan itu kan
siapa yang berhak, siapa yang jual, gitu loh. Selagi di situ kan asasnya tarobi, saling meridho. Yang penting nggak di luar batas lah. Jadi kalau kita jual, kita modalnya 50.000, jualnya sampai 1 juta, itu kan luar batas. Untungnya banyak bener itu. Jadi ya untung yang pasaran seadanya, disesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Misalnya kalau misalnya saya jual taplak ini harga saya modalnya 20.000, pasaran yang ada 40.000 sampai 50.000, ya saya jual 40.000 sampai 50.000. Ya kan pasarannya gitu loh. Jangan kita beli pasaran. Nah, supaya apa? Kita memudahkan dia. Kalau mau beli sama kita kurangi dikit nggak apa-apa. Gitu, toh kita juga sudah dapat untung. Artinya nanti kan gini loh. Tujuan kita itu berdagang itu bukan kita juga harus rugi. Jadi menolong orang lain bukan kita harus jadi terbakar. Jadi jangan sampai kita nolong orang, kitanya jadi mudarat buat kita. Nabi juga melarang, la dororo wala diroro. Nggak boleh memberikan mudarat bagi orang lain, juga nggak boleh memberikan mudarat buat diri kita. Kalau kita dagang niatnya buat menolong orang lain, jangan sampai kita jadi bawa pelur juga gara-gara nolong orang, gitu kan? Karena kita jualin murah karena kesian, nolong-nolong, kitanya jadi rugi. Besoknya kita nggak bisa dagang, ini salah juga, gitu. Yang dimaksud di sini adalah melayani juga nolong, memudahkan. Artinya gini Pak, dalam arti jangan sampai ada yang dirugikan, baik dari penjual maupun dari pembeli. Dengan niat yang begitu, artinya jauhkan niat saya dagang supaya beli kebun, jauhkan niat saya dagang supaya beli rumah, jauhkan niat saya dagang supaya beli kendaraan dan sebagainya. Jauhkan itu semua. Jangan sampai ada di benak kita. Kita itu dagang nolong orang Islam, barangkali mau beli timun, di sana kan kejauhan, harganya sama, di sini ada. Kan gitu loh, harganya sama, kan jadi tertolong dia. Atau memudahkan, kita mudahkan dia. Ayo sini, yuk ini saya bawain ke sana, saya mudahin, saya tolong. Nanti Allah yang akan mudahkan, Allah yang akan tolong. Percaya. Karena itu udah Nabi Muhammad yang bilang, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihan nih yang ada di bumi, tolong, nanti Allah akan tolong. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Jadi hidup itu cukup pasrah aja gitu kan? Oh enggak. Enak. Jadi pasrah itu begini ya. Ada psikologi di mana kita bisa pasrah. Ada keadaan di mana kita itu merasa bahwa kita ini kurang butuh pertolongan Allah. Jadi kondisi psikologi, contohnya. Sebetulnya nanti ini pelajaran. Tapi saya akan review ke depan. Sampai tahu Nabi Ibrahim, waktu dia itu disuruh Agar untuk jual patung, Ibrahim itu polemik. Kalau dijual ini patung, orang nanti nyembah patung. Kalau enggak dijual, bapaknya yang nyuruh jual. Akhirnya nyampe di pasar, dia patung itu dimasukin ke karung, digoblok gini, hancur patungnya. Bapaknya ngeliat, kaget. Ada patung yang patah kakinya, patah tangannya, patah kepalanya. Udah hancur rumah Ibrahim. Nah kemudian puncaknya Ibrahim itu keselnya karena orang nyembah patung datang ke istana Raja Namrud, tempat ibadahnya dihancurkan. Ditaruh kapak yang paling besar di lehernya, yang berhala yang paling besar. Semua orang tahu itu kerjanya Ibrahim, ditangkap Nabi Ibrahim. Ketika ditangkap, diikat, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu dia harus dilemparkan ke api untuk dibakar. Dan api itu sudah diperigi, api itu sudah besar. Di sini Raja Namrud dan pasukannya. Jibril itu sempat datang. Dia bilang, Ibrahim, kamu minta apa? Saya dapat izin dari Allah untuk mengabulkan permintaan kamu. Nabi Ibrahim bilang, siapa? Padahal kalau kita posisi kayak gitu, akan minta sama Allah, ya Allah hancurin Raja Namrud, timpahin gunung Raja Namrud pasukan. Atau tolong saya, minimalnya gitu. Tapi Ibrahim itu tidak mau minta. Santai aja dia. Sampai dia itu sampai diperigi api itu, malaikat Jibril itu sempat ngomong lagi, minta apa ini di dekat api? Saya nggak minta apa-apa Nabi Ibrahim. Itu kalau gitu minta sama Allah, kata Jibril. Nggak mau minta juga. Dilempar itu satu kata yang terucap,
Satu kalimat yang terucap dari mulut Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Aku cukupkan Allah jadi penolongku, aku cukupkan Allah jadi pelindungku. Itu kalimat yang terucap. Kok bisa begitu sih? Karena Nabi Ibrahim merasa yakin. Nggak mungkin saya ibadah tiap hari Allah nggak nolong saya. Ketika kita punya keyakinan yang tinggi sama Allah, lisan kita ini beku untuk meminta sama Allah. Saya yakin dengan Pak Kusno akan bisa melindungi saya dari preman yang menghadang itu. Saya beku untuk meminta Pak Kusno tolong lindungi saya. Tidak. Karena keyakinan tadi saya tidak bisa berbicara sama Tuhan. Bukannya Nabi Ibrahim sombong. Nah, sewaktu-waktu kita harus punya keyakinan yang kayak gitu sama Allah. Yakin aja. Gitu. Ada Nabi Ibrahim juga di dalam ayat Quran berdoa ya Allah ketika dia merasa kurang dalam beribadah sama Allah, kurang ke jalan perintah Allah, ya Allah ampuni saya, berikan pertolongan kepada saya. Ada kalanya begini Nabi Ibrahim. Jadi psikologi manusia ini jangan kita psikologinya begitu aja. Jadi minta tolong dia sebagai hamba. Ada psikologi kita yakin sama Allah. Pernah kan kita yakin ya? Kayak gini loh. Saya jalan mau ke Pasus 5 orang. Itu ada preman 1 orang kurus di pinggir gang itu. Suka gangguin orang. Saya yakin Kopassus 5 orang ini akan mengatasi 1 preman itu. Kalau keyakinan saya tinggi, bagaimana saya mungkin ngomong sama Kopassus tadi tolongin saya? Gak akan mungkin. Nah begitu juga kalau kita keyakinan kita sama Allah yang tinggi, seperti Nabi Ibrahim, malu dia untuk berbicara sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa? Takut permintaannya kepada Allah dituduh Allah itu buta, Allah itu tuli. Nah ini kondisi psikologi kita harus ada kayak gitu. Jadi bukan pasrah. Kalau pasrah kan ya udah terserah. Artinya yakin sama Allah. Rasa sikoh bilang yakin. Pasti kok Allah akan tolong. Saya ini ibadah siang malam ibadah. Jungkir balik siang malam apa yang diberitakan. Masa sih Allah sekejam itu sama saya? Masa sih Allah sepelit itu dalam perasaan tinggi sama saya? Masa sih? Ada keyakinan kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita berubah. Namanya manusia kan hati berubah-berubah. Kadang yakin sama Allah, kadang juga lupa. Kadang nggak yakin ya udah. Oh berarti lihat posisi kita di mana. Oh Allah menempatkan kita posisi asal. Udah kerja aja. Sambil tetap kita kerja, kita dagang, tujuannya apa? Nolong orang, memudahkan orang untuk Islam, khodimul umat, melayani umat. Raja Saudi itu khodimul haramain, pelayan 2 tanah suci. Kita khodimul umat, pelayan umat. Jadi nganggap dirinya pelayan untuk umat Islam. Luar biasa. Ini pelayan umat Islam, tolong umat Islam, bantu umat Islam. Nanti Allah bantu, Allah tolong. Percaya itu. Ada keyakinan yang begitu. Tapi pada satu sisi ketika melihat kita banyak dosanya, tetap kita minta ampun. Nabi Ibrahim juga minta ampun Allah. Kenapa? Bukan berarti Nabi Ibrahim punya dosa. Bukan berarti Nabi Ibrahim punya kesalahan. Tetap dia minta ampun Allah. Kenapa? Karena dia merasa banyak perintah-perintah yang belum dia kerjakan semaksimal mungkin. Sama Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad istighfar? Berapa Nabi itu baca istighfar sehari 100 kali. Nabi Muhammad istighfar 100 kali dalam sehari itu karena psikologi dia sebagai bashar, sebagai manusia yang ada perasaan masih belum sempurna jalanin perintah Allah tadi. Masih ada pelanggaran yang dia kerjakan sebagai manusianya, maka dia istighfar 100 kali. Psikologi dia. Padahal dia tahu orang yang menganggap dia istighfar juga udah masuk surga, kekasihnya Allah. Dia kan udah pasti dapat hadiah dia surga. Kenapa dia istighfar? Karena psikologinya sebagai manusia. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi bukan berarti itu jadi contoh kita harus istighfar setiap hari 100 kali. Tidak, kalau kita lebih bisa. Kalau psikologi kita merasa banyak dosanya. Kalau Nabi kan merasa dosanya segitu tuh, merasa dia belum jalankan perintah Allah secara penuh, istighfarnya 100. Kalau kita kan lebih dari itu, banyak sekali perintah Allah yang kita kerjakan. Jangan terpaku 100, bisa 1000, 2000. Cuma 3 kali. Hah? Ini cuma 3 kali
Kayaknya cuma sedikit bener ya kita nggak kerjain dari perintah Allah itu kan. Kira-kira kan kita begitu. Jadi coba, artinya ada kondisi-kondisi kayak begitu, kondisi kejiwaan kita. Oh. Nah, bagaimana apakah kita hidupin harus pasrah? Tidak. Ya bukan pasrah, tapi kalau orang Islam itu yakin sama Allah. Yakin sama Allah. Kalau kita dagang yakin Allah nggak akan zolim sama kita. Allah sezolim itu sama kita. Toh kita ibadah nggak mungkin. Kalaupun kita diuji sama Allah dalam perdagangan kita, bukan berarti Allah marah sama kita. Allah itu sayang sama kita. Jadi tergantung dari kitanya ini. Kalau mindset kita bagus, cara berpikir kita bagus, insya Allah nanti kesannya akan bagus, akan enak. Kita nggak pusing. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tanya kita masuk ke lanjutkan tafsir Al-Quran kita di surat Al-Baqarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan mereka yang beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada kamu dan sesuatu yang diturunkan dari sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Jadi sifat dari orang bertakwa yang bisa mengambil hidayah dari Al-Quran adalah mereka yang beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam itu satu. Islam itu satu, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Islam itu satu. Cuman masalah hukum syariatnya yang berbeda-beda. Kalau masalah akidah itu satu, seluruh nabi-nabi menyatakan seluruhnya beriman kepada Allah. Seluruh nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad menyatakan adanya hari kiamat, adanya hari hisab, adanya malaikat. Semuanya dalam masalah akidah mereka sepakat satu, tidak ada perbedaan. Cuma dalam masalah hukum terjadi berbeda-beda. Dalam masalah syariat dan hukum diturunkan kitab Taurat. Kenapa? Itu hukum untuk Bani Israel. Nah, hukum Bani Israel, kalau selain Bani Israel nggak bisa kita pakai agama, pakai hukum Taurat, pakai hukumnya hukum Nabi Ibrahim, kan gitu. Kalau Nabi Isa diturunkan kepada Bani Israel, hanya khusus orang Bani Israel, selain Bani Israel tidak bisa. Beda dengan Al-Quran, diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad, ini universal untuk seluruh suku, seluruh kaum, seluruh bangsa. Jadi pada dasarnya semua itu sama. Maka ketika kita beriman kepada Al-Quran, kita juga disuruh beriman kepada Injil dan Taurat. Kenapa? Karena di situ dalam masalah akidah sama. Suruh beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul-Rasul. Maka kalau kita mengingkari Taurat, sama saja kita mengingkari Al-Quran. Kalau kita mengingkari Injil, sama kita mengingkari Al-Quran, Taurat, dan kitab-kitab Allah lainnya. Karena itu ada satu kesatuan. Dalam masalah akidah, satu nabi dengan nabi lainnya tidak ada perbedaan, semua sama. Menyerukan dainuna lillahi wahdah, hanya beriman kepada Allah semata. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Kepada hari akhir mereka yakin. Ini bukan beriman, tapi yakin. Yakin itu adalah sesuatu yang tidak menerima keraguan lagi, cuma yakin. Jadi yakin bahwa nanti kita ini mati, kita akan disidang di hari akhir. Kita akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Berapa banyak pahalanya, berapa banyak kamu berbuat dosanya, berapa banyak kamu berbuat tadi. Semuanya akan itu. Sebesar biji zarah pun nanti akan kelihatan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa mengambil hidayah dari Al-Quran, orang yang yakin adanya hari akhir, di mana nanti dia akan dihisab, dia akan dibawa ke peradilan akhirat untuk disidang dengan hakim yang maha adil, hakim yang tidak pernah menzalimi siapapun. Semua akan terurai dengan jelas. Kita punya masalah. Di dunia kita nggak selesai, nanti di akhirat kita akan selesai. Makanya kalau ada orang utang sama saya, kan kalau kita ngutangin orang itu capek. Siapa sih yang ngutangin nggak capek? Capek mikirin dia bayarnya kapan? Kadang-kadang dia ngutang mukanya manis, Mas. Ketika dibayar galakan dia daripada. Kan sering kayak gitu.
Caranya itu gampang. Tulis surat sama dia. Mau tagih di dunia, aku mau tagih di akhirat. Kalau mau ditagih di dunia, nanti saya datangin. Tapi kalau mau tagih di akhirat, saya nggak datangin lagi. Ntar saya tunggu aja di akhirat. Kenapa? Saya nggak capek. Oh kata dia, saya mau tagih di akhirat, ya nggak apa-apa. Kenapa? Jadi kita nggak nunggu-nunggu lagi. Dan dia nggak perlu marah-marah sama saya waktu saya saat tagih kan. Karena dia mau tagihnya di akhirat. Dan itu investasi kita di akhirat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ad-dainu dainan, utang itu ada dua. Waman yanwi qada'ahu, waman mata walam yanwi qada'ahu. Waman mata wa yanwi qada'ahu, orang dia mati, dia niat bayar utang tapi nggak kesampaian karena dia mati. Nanti Nabi yang akan membayarnya. Waman mata walam yanwi qada'ahu, kalau dia mati tapi dia memang niat nggak bayar utangnya, yukhadhu min hasanatihi, nanti akan dia ambil pahalanya, akan dibayar untuk bayar utang. Laisa lahu dirham wala dinar, kata Nabi, enggak ada dirham, enggak ada dinar pada hari akhirat nanti. Ambil sih pahala. Kalau dia enggak punya pahala, dosanya orang yang mengutangi itu ditimpakan kepada dia. Kan berat. Tapi dalam hadis juga ada nanti Allah ngasih kebaikan sama kita, bukan main Allah itu baiknya. Posisi kita berhutang nih, saya mau Pak Kus berhutang. Pak Kus, utang saya gimana nih? Kau nggak bayar-bayar. Allah nanya ke saya, Ustaz, mau apa namanya, pahalanya Pak Kus diambil, apa mau masuk ke surga lewat pintu itu? Kalau Ustaz maafin Pak Kus, anggap lunas utangnya. Tuh, luar biasa Allah itu baiknya. Jadi orang yang menghutangi ini, yang berhutang ini bisa memberikan pertolongan masuk ke dalam surga. Baiknya Allah luar biasa. Ada tawaran pilihan dari Allah. Jadi di dalam hadis Nabi itu ada orang kayak gitu. Gimana? Kamu mau diambil pahalanya dia untuk bayar utang kamu, atau kamu lunasin? Itu ada tempat situ, jalan menuju surga. Orang ini bilang, enggak, saya lunasin aja supaya masuk surga. Baiknya Allah itu luar biasa. Hidup baiknya Allah itu luar biasa sama kita itu. Kebaikan Allah, sayangnya Allah, sampai dikasih solusi. Kalau kamu memang mau diambil pahalanya dia untuk kamu, pintu itu akan tertutup. Tapi kalau kamu ngelunasin hutangnya dia, kamu jalan situ masuk surga. Jadi orang yang berhutang sama kita itu bisa memberikan syafaat, pertolongan. Luar biasa kebaikan Allah itu. Nanti banyak lah. Kalau utangnya banyak bisa mendapatkan yang orang banyak. Oh iya. Tergantung niatnya dia ya. Tergantung niatnya. Luar biasa. Yang jelas luar biasa. Jadi banyak kebaikan-kebaikan Allah. Kita di dunia aja kan kita udah ngerasakan kebaikan Allah itu udah banyak. Di akhirat nanti akan banyak lagi kebaikan Allah. Makanya ibadah yang paling baik adalah ibadah yang didasari dengan rasa cinta. Membalas cintanya Allah, itu ibadah yang baik. Adapun kita masalah ibadah ini nggak perlu kita mau dekat-dekat kayak kiai, kayak ustaz, jalani aja apa yang di depan kita. Inilah ibadah. Karena ibadah itu, amal soleh itu tidak terbatas rukun Islam, sholat, puasa, zakat. Ketika kita berkata baik, berbuat baik sama orang lain, itulah ibadah. Menyingkirkan duri juga ibadah. Jadi ibadah itu banyak. Membantu, yang penting niatnya. Jadi kalaupun Bapak sholat tahajud niatnya supaya orang sekampung anggap Bapak sebagai wali, itu juga ngaco, nggak jadi. Tapi kalau Bapak menyingkirkan duri, niatnya adalah jangan sampai orang Islam terluka kena dengan paku dan duri yang ada di jalan ini, itu kan amal ibadah. Itu lebih baik daripada orang tahajud dengan niat supaya orang pada tahu. Hati-hati dalam masalah itu. Baik, nggak lama karena waktu kita sangat terbatas, sudah jam 5 sore. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, saya nggak bisa baca per halaman per halaman, tapi saya per bab aja, per bab. Karena kalau per halaman mungkin kajiannya sangat panjang. Saya ringkas-ringkas saja kajian secara hikapnya, karena banyak materi-materi yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita dengan al-Qur'an yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara wa lakal hamdu ya rabbana ya dzal jalali wal ikram.
Nah, Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqil Amin. Qur'anil karim alladzi 'allamna wa ta'allamna khalisan liwajhikal karim wa anta arzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syurfatan hani'atan min hawlihi bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihaqqi kitab syarhil karim wa bihaqqi ustadz Syekh Said Ramadan Abudi antu yassir umurana ya arhamar rahimin warhamna warham auladana warham ahlana warham auladana warham walidina ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban